Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu sampai hari ini kami masih boleh hidup. Berkatilah hidup kami hari ini dalam melakukan tugas-tugas kami. Kuatkan dan mampukan kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, sumber kekuatan kami, sumber kebenaran dan penghiburan bagi kami. Biarlah Tuhan yang menyertai kami. Buka hati dan pikiran kami, Roh Kudus-Mu menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan. Semoga kita terus tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat untuk menjalani kehidupan kita ini. Dan biarlah Tuhan selalu memberkati kita, menyertai kita. Dan imani Tuhan terus dalam hidupmu, maka engkau akan berbahagia. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Dikatakan demikian. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Sekali lagi saya mau bacakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, satu ketika dalam sebuah pelayanan saya mengalami pergumulan. Pergumulannya begini. Kalau di gereja HKBP ketika ada orang yang mau dibaptis, apalagi orang itu adalah orang yang datang dari luar ya atau perantau dan membawa anaknya untuk dibaptis, di aturan gereja kita harus mereka harus membawa surat keterangan jemaat. Lantas ketika itu saya mintakanlah surat keterangan jemaat mereka, dan mereka katakan saya tidak memiliki surat keterangan jemaat. Dan dia berkata kepada saya adalah anak daripada pendiri gereja ini. Saya adalah anak dari guru sending dulu. Bapakkulah yang mendirikan gereja ini. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, menjadi anak dari guru sending atau dari orang yang baik, seharusnya itu harus menunjukkan bahwa dia adalah keturunan orang yang baik. Ada banyak orang berpikir, saudara-saudara, ketika dia adalah anak daripada orang tuanya, apalagi dia pendiri gereja, maka dia akan bebas melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya, yang bahkan berlawanan dengan aturan gereja atau juga dengan firman Tuhan. Menurutnya, ketika dia menyampaikan bahwa dia adalah anak daripada pendiri gereja ini, maka apapun, keberadaan apapun dia akan diterima. Saudara-saudara, ini yang sering terjadi di gereja. Orang berpikir bahwa kalau ayahnya adalah sintua, ayahnya adalah pendeta, ayahnya adalah orang-orang yang dulunya berkorban menjadi tokoh di gereja, maka dia akan otomatis mendapatkan perlakuan yang terbaik dari gereja, sekalipun apa yang dilakukannya sudah salah. Bagi Tuhan, siapapun orang tua kita itu tidak penting. Tetapi yang penting, saudara-saudara, kita menunjukkan diri kita adalah orang yang baik, orang yang bertobat, orang yang melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, ini yang harus kita tunjukkan. Saya sampai marah ketika itu. Saya katakan, saudara-saudara, kepada mereka, karena mereka berupaya untuk
ya beradu jawab atau melawan saya ketika itu, ya saya berkata kepada mereka, kamu mengerti tidak? Andaikan orang tuamu itu masih hidup, mungkin dia akan marah sekali kepadamu. Karena engkau mempermalukan dia. Sebagai guru sending dulu, orang yang cukup dikenal, orang yang baik, orang yang taat kepada firman Tuhan, orang yang taat kepada aturan gereja, maka dia akan merasa malu kepadamu, merasa kecewa kepadamu, marah sekali kepadamu. Saya katakan begitu kepadamu. Saudara-saudara, ada begitu banyak orang merasa kalau dia adalah keturunan daripada orang tuanya yang hebat, apalagi di gereja adalah tokoh-tokoh gereja, maka dia boleh bebas untuk mendapatkan pelayanan di gereja walaupun itu berlawanan dengan aturan gereja. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, demikian juga firman Tuhan bagi kita hari ini. Ketika Yohanes melakukan pembaptisan di Sungai Yordan, dia mengatakan kepada orang-orang, hendaklah ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Di ayat sebelumnya dia katakan begini, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan ketika dia membaptis, datanglah, ayat 7. Tetapi waktu itu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Baru kemudian firman Tuhan bagi kita dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ngeri sekali memang kalimatnya. Ketika ada orang Farisi yang menganggap bahwa diri mereka adalah keturunan Abraham yang memiliki keistimewaan, maka mereka berhak untuk mendapatkan segala sesuatu. Mereka boleh melakukan segala sesuatu. Dan mereka boleh dilayani pembaptisan itu oleh Yohanes. Saudara-saudara, ini yang perlu kita camkan dalam hati kita, ya. Bahwa ayah dan ibu kita, kalau dia adalah orang baik, maka kita harus menjadi orang yang lebih baik lagi. Paling tidak ada tetap juga orang yang baik, orang yang taat, orang yang bertobat, orang yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan orang yang munafik. Banyak sekali jabatan gerejawi menjadi tameng, termasuk di antara kami, hamba-hamba Tuhan. Ini yang perlu untuk kita sadari dalam hidup kita. Masuk dalam kerajaan sorga bukan karena siapa orang tua kita. Masuk ke dalam sorga itu karena kasih karunia Tuhan. Karena kita mempercayai dan menerima penebusan Kristus dan melakukan yang benar. Tanda kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, bukan karena kita adalah keturunan siapapun. Nah, ini yang sering terjadi dalam kehidupan banyak gereja. Anak-anak pendeta merasa bahwa dia adalah orang-orang yang memiliki akses, memiliki keistimewaan, memiliki harusnya dia harus mendapatkan perilaku yang, kalau saya bilang, first class lah, yang utama. Padahal tidak. Ketika kita menyadari bahwa kita orang tua, kita adalah hamba Tuhan, kita justru harus menunjukkan hal yang baik,
hal yang benar. Karena kita, orang tua kita adalah orang yang benar. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang dimintakan kepada kita? Yaitu apa? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Mari kita tunjukkan. Semakin orang tua kita adalah orang yang baik, kita justru semakin menunjukkan bahwa diri kita adalah orang-orang yang sudah menerima Kristus dan sudah diselamatkan. Orang-orang yang bertobat dari dosa dan kesalahan-kesalahannya. Orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, yang tidak mau menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang punya nilai, punya keistimewaan. Tidak ada orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Semuanya hanya karena kasih, karunia, dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadilah menjadi orang yang baik, jadilah orang yang benar. Jadilah orang yang ramah, jadilah orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Itu bukti bahwa kita adalah keturunan orang-orang yang benar, orang-orang yang baik. Kalau dulunya orang tua kita adalah hamba-hamba Tuhan, guru Injil, guru sending, ya, orang-orang yang menjadi tokoh di gereja, justru kita harus menunjukkan bahwa sikap, tindakan, perilaku kita adalah orang yang benar. Bayangkan saudara-saudara sampai Rasul Yohanes mengatakan kepada kita, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Bayangkan. Abraham sendiri diselamatkan justru karena imannya. Dia dibenarkan karena imannya. Sikap dan tindakannya yang dikenan oleh Tuhan bukan karena namanya. Apalagi kita anak-anaknya. Maka kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang yang benar. Tanda orang tua kita adalah orang yang benar, kita justru menunjukkan bahwa diri kita benar. Dan beriman serta bertobat, menghasilkan buah. Buah itu adalah buah yang apa? Yang benar. Rendah hati, tindakan kita juga penuh kasih, jauh daripada kemunafikan, jauh daripada dosa dan sebagainya. Saudara-saudara, hasilkanlah buah sama seperti buah tanda pertobatan kita. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita, meneguhkan kita, dan mengarahkan kita menjadi sebagai orang yang benar. Banggalah bukan karena kita anaknya si Anu, tapi banggalah karena Kristus sudah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mengingatkan kami, supaya kami menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang Engkau sudah selamatkan karena anugerah dan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Karena kami menerima dan menjadikan Engkau menjadi Tuhan bagi kami. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Mari kita tunjukkan bahwa orang tua kita adalah orang yang baik dengan sikap-sikap yang baik, dengan bertobat, dengan berlaku benar. Itu tanda bahwa kita memiliki keluarga dan orang tua yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sampai ketemu besok.